Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Mahmud Solikin. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga di tengah pandemi corona ini kita senantiasa diberikan kesehatan serta perlindungan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Budgeting: The Rule of Trust and Participation, a Research Note by Chong M. Lau and Kristen Parkline. Beberapa penelitian sebelumnya meneliti tentang pengukuran kinerja, tetapi ada tidak fleksibilitas dalam pendekatan yang digunakan, yakni menggunakan data akuntansi untuk mengukur performance. Padahal tidak semua performance dilihat dari data akuntansi. Bisa dicontohkan mengenai job related attention dan other dysfunctional behavior. Untuk menilai sebuah perilaku itu tidak cukup hanya menggunakan data akuntansi. Penelitian selanjutnya itu tidak dapat mereplikasi data sebelumnya karena mereka menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat terorganisasi dengan baik. Itu disebabkan karena pengukuran dan konseptual yang dipakai tidak terorganisasi, sehingga pengaruh data akuntansi untuk pengukuran itu kurang. Di sini Hartman dan Morse menyediakan kerangka konseptual yang memberikan bukti yang diakumulasi untuk menyediakan pemahaman dan pola umum yang berhubungan, yang mana mampu membantu untuk pengembangan teori untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Teori yang dikembangkan itu menilai pada kinerja berdasarkan RAPM atau penekanan anggaran, di mana dalam RAPM ini penelitian Hartman menyatakan bahwa penekanan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja apabila ditambahkan dengan variabel intervening. Hasil tersebut merupakan kombinasi yang baik, namun baiknya seperti apa tidak dijelaskan. Selanjutnya, banyak support dari peneliti yang ingin memberikan kombinasi lain yang lebih baik, tapi seperti apa itu belum dikembangkan. Penelitian ini penting karena ingin mengkonseptualisasi metode baru dengan kombinasi variabel intervening, partisipasi, dan kepercayaan untuk mengembangkan undeveloped theory. Selain itu, model penelitian yang biasanya digunakan adalah model regresi analisis, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan path analisis. Selanjutnya adalah model penelitian serta definisi operasional, di mana penelitian ini terdiri dari 4 variabel, yaitu variabel independennya budget emphasis, variabel dependennya adalah job relatation, serta 2 variabel intervening, yaitu budget participation serta trust atau kepercayaan. Di mana budget emphasis atau penekanan anggaran itu ditujukan untuk mencapai target perusahaan, di mana anggaran digunakan sebagai faktor dominan untuk menilai kinerja perusahaan. Di sini perusahaan memberikan reward atau sanksi kepada para manajer yang mampu atau tidak mampu menekan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu job relatation adalah tekanan kerja yang dirasakan para karyawan atau manajer di perusahaan. Misalnya saja cemas, panik, ataupun merasa ragu-ragu atas pengawasan yang dilakukan oleh atasan terkait dengan kinerjanya. Selanjutnya yaitu budget participation, yaitu kondisi di mana manajer diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran perusahaan. Selanjutnya trust, yaitu kepercayaan para bawahan, para manajer kepada atasannya atas pengawasan yang dilakukan terkait dengan aktivitas atau kinerja yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu penekanan anggaran dan kepercayaan. Studi sebelumnya telah menyelidiki hubungan antara gaya evaluasi dan kepercayaan, di mana gaya evaluasi ini terkait dengan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk memotivasi karyawan atau manajer untuk meningkatkan kinerjanya pada perusahaan, karena terkait dengan insentif atau promosi jabatan yang diberikan. Namun terkadang evaluasi pengawasan ini menggunakan pengukuran yang tidak objektif karena menggunakan pengukuran non-accounting.
Sehingga hal inilah yang menyebabkan ketidakpercayaan para manajer atau bawahan terkait dengan pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan. Selanjutnya, apabila manajer dan karyawan itu merasa percaya atas pengawasan yang dilakukan, maka sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hopwood tahun 1972 itu menemukan bahwa karyawan yang percaya pada pengawasan manajer itu akan berpengaruh positif pada dua kriteria. Yang pertama, memenuhi anggaran dan menyangkut anggaran. Ini merupakan definisi dari penekanan anggaran. Oleh karena itu, pembahasan ini mendukung proposisi bahwa penekanan anggaran itu kemungkinan terkait dengan kepercayaan karyawan. Selanjutnya yaitu kepercayaan dan tekanan kerja. Kepercayaan pada manajer cenderung menjadi variabel penting yang memenuhi tekanan kerja. Ketika kepercayaan karyawan pada manajer itu rendah, maka akan menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif atau tidak transparan. Hal tersebut dapat menciptakan adanya rasa frustasi atau adanya tekanan kerja yang dirasakan. Sehingga hipotesis yang pertama itu dapat diturunkan, penekanan anggaran mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap tekanan melalui kepercayaan, yaitu penekanan anggaran dan partisipasi. Selain kepercayaan, partisipasi anggaran juga merupakan variabel intervening dalam penelitian ini. Kenapa? Karena gaya evaluasi pengawasan itu mempengaruhi imbalan atau intensif yang diterima oleh karyawan. Untuk dapat mencapai intensif tersebut, maka karyawan atau manajer itu tertarik untuk melakukan partisipasi anggaran agar dapat ikut menyusun anggaran sesuai dengan kemampuannya, sehingga nanti hal tersebut dapat mempermudah bagi para karyawan tersebut untuk dapat mencapai target yang diinginkan dan berkaitan dengan insentif yang dirasakan. Oleh karena itu, partisipasi anggaran dan tekanan pekerjaan itu berhubungan. Kenapa? Karena ketika karyawan mampu mencapai target yang telah disesuaikan karena ia ikut berpartisipasi dalam penekanan anggaran, itu dapat menekan rasa frustasi atau rasa kecewa atas kinerja yang telah dilakukan. Sehingga hipotesis yang berikutnya, yang kedua adalah partisipasi menjadi variabel intervening antara hubungan penetapan anggaran dan tekanan pekerjaan. Selanjutnya yaitu partisipasi anggaran dan kepercayaan. Partisipasi anggaran kemungkinan akan mendorong tingkat kepercayaan yang tinggi karyawan. Ini menunjukkan proses pengaturan target anggaran untuk pengawasan menjadi lebih transparan. Karyawan juga menerima target anggaran yang telah mereka tetapkan karena ikut berpartisipasi dalam penyusunannya. Penerimaan seperti itu dapat menurunkan rasa tidak percaya karyawan atas gaya evaluasi perusahaan. Alhasil, karyawan yang berpartisipasi dalam proses penetapan anggaran kemungkinan besar dapat menumbuhkan rasa percayanya yang lebih besar daripada perusahaan yang tidak mengadopsi gaya partisipasi. Ini menunjukkan bahwa hubungan positif antara partisipasi anggaran dan kepercayaan. Secara empiris, Oatley tahun 1978 menyelidiki antara partisipasi anggaran dan kepercayaan dapat menentukan hasil yang positif dan signifikan. Seperti halnya dibahas tersebut, partisipasi anggaran diharapkan mempunyai pengaruh negatif terhadap tekanan pekerjaan karena dapat mengurangi rasa frustasi karyawan. Berdasarkan bagian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis tiganya adalah partisipasi anggaran memiliki pengaruh tidak langsung terhadap tekanan kerja melalui kepercayaan. Yaitu metode penelitian ini menggunakan survei kuesioner yang dibagikan ke 100 perusahaan dengan kriteria perusahaan tersebut mempunyai lebih dari 100 perusahaan. Setelah itu, kuesioner diberikan kepada masing-masing 3 kepala fungsional, sehingga sampel penelitian ini adalah 300 kepala fungsional atau manajer senior. Selanjutnya, penelitian ini dikatakan lebih baik daripada penelitian Hartman karena penelitian Hartman itu dilakukan secara tidak random serta sampelnya hanya 50 sampel.
Namun dari 300 kuesioner yang dibagikan hanya 132 kuesioner yang kembali, serta setelah dilakukan pengecekan hanya 120 yang dikatakan valid. Kuesioner ini dikatakan baik karena melalui beberapa tahap, mulai dari kuesioner ini berbahasa Inggris, kemudian ditranslatekan ke bahasa Norwegia, dan kemudian ditranslatekan kembali ke bahasa Inggris menggunakan literatur dari Profesor Norwegia National, di mana responden ini masing-masing menempati posisinya sebagai senior manager selama 54 tahun serta mempunyai pengalaman kerja sebesar 12 tahun. Selanjutnya yaitu instrumen pengukuran. Yang pertama yaitu budget emphasis, yaitu 2 item, partisipasi anggaran 6 item, kepercayaan 4 item, tekanan pekerjaan dari 15 item menjadi 14 item. Untuk instrumen pengukuran yang pertama yaitu terkait dengan penekanan anggaran, itu merupakan update dari versi Hopwood tahun 1974 yang mulanya itu concern with cost dan meeting budget. Sekarang diupdate menjadi versi Harrison tahun 1992 dengan item my ability to meet budgeted target in the short term, jangka pendeknya, dan my long term is concerned with cost of revenue, yaitu descriptive statistic and Cronpage alpha. Di sini untuk masing-masing variabel, untuk variabel budget emphasis itu mempunyai Cronpage alpha sebesar n per a atau not available karena nilainya itu hanya 0,298, sedangkan syarat minimum adalah 0,6. Selanjutnya untuk variabel partisipasi itu nilai Cronpage alpha-nya 0,79. Untuk trust atau kepercayaan itu Cronpage alpha-nya 0,86, dan untuk variabel job tension itu nilai Cronpage alpha-nya 0,89. Sedangkan untuk range secara teori itu seharusnya budget emphasis itu nilai minimal yang diperoleh itu 2. Kenapa? Karena item pengukurannya itu hanya menggunakan 2 item, yang mana nanti satu item masing-masing 1 poin. Selanjutnya untuk range maksimal itu 14. Sedangkan setelah mendapatkan kuesioner itu kembali, ternyata range minimal itu sebesar 5. Kenapa? Karena dari semua orang yang memberikan penilaian itu untuk 2 item itu minimal mendapatkan 5 poin. Sedangkan untuk nilai maksimalnya itu adalah 14 poin. Selanjutnya untuk partisipasi, untuk teori minimal itu 6 poin, sedangkan untuk maksimal itu 42 poin, sedangkan aktualnya itu mendapatkan 14 poin dan 42 poin. Selanjutnya untuk job tension itu nilai minimalnya secara teori itu adalah 14, namun secara aktual itu juga mendapatkan 14 poin. Selanjutnya yaitu hasil ini menunjukkan bahwa keseluruhan variabel itu berpengaruh signifikan, ditunjukkan dari tabel zero order correlation among variables, di mana keseluruhan variabel itu menunjukkan tingkat signifikansinya kurang dari 0,01. Untuk budget emphasis yaitu nilai signifikansinya negatif 0,303, untuk partisipan negatif 0,375, sedangkan untuk trust itu negatif 0,495, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel ini berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya yaitu untuk PET analisis, di mana PET 1 itu mengindikasikan bahwa pengaruh tidak langsung antara budget partisipasi yang mana nilainya adalah negatif 0,081, sedangkan PET 2 dan PET 3 itu mengindikasikan pengaruh tidak langsung melalui kepercayaan yang mana nilainya negatif 0,16. Selain itu di sini juga ditunjukkan bahwa adanya hubungan antara budget emphasis dan job relation itu mempunyai 2 pengaruh, yaitu pengaruh secara langsung dan pengaruh secara tidak langsung.
Selanjutnya yaitu terkait dengan hipotesis 1 dan hipotesis 2 diterima karena nilai partisipasi dan nilai trust itu masing-masing menunjukkan nilai negatif 0,081 dan negatif 0,16, sedangkan nilai minimal itu adalah 0,481. Selanjutnya yaitu PET 4 mengindikasikan pengaruh tidak langsung melalui kepercayaan sebesar negatif 0,07. PET 5 dan PET 6 mengindikasikan total spurious effect sebesar negatif 0,08. Sebagai pengaruh yang tidak langsung melalui kepercayaan dengan nilai absolut lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,1376, maka hipotesis 3 diterima. Yaitu kontribusi penelitian, yaitu memberikan bukti tambahan untuk mendukung teori bahwa kombinasi dari budget emphasis yang tinggi dan partisipasi yang tinggi itu ditemukan di penelitian sebelumnya mungkin diasosiasi dengan behavioral outcome, sehingga lebih baik daripada kombinasi dari budget emphasis dan partisipasi. Selanjutnya memberikan wawasan atau pengetahuan untuk membantu menjelaskan mengapa budget emphasis yang tinggi dan partisipasi yang tinggi ini dikaitkan dengan hasil perilaku yang lebih baik. Selanjutnya yaitu menyediakan model yang divalidasi memungkinkan pengaruh budget emphasis, partisipasi dan pada job relation ini diinvestigasikan secara simultan. Hasil penelitian dapat membantu top manajemen untuk memahami pentingnya budget emphasis dan budget partisipasi di organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.